Yo friends, selamat datang di channel Tonton Film. Hanya anime yang mempersatukan kita. Anjay. Kali ini aku mengalurkan anime Chainsaw Man. Ya, kalau bahasa Indonesianya yaitu Pahlawan Gergaji. Kayaknya anime ini dirilis pada tahun 2022. Masih baru banget nih anime ini. Moga aja aman-aman aja. Sinopsis anime ini yang dimana menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Denji. Denji hidup bersama dengan Pochita, sang iblis dengan gergaji mesin. Kehidupan Denji sangat miris karena selain miskin, dia juga harus melunasi hutang peninggalan orang tuanya. Waduh, kasian banget coy, si Denji ini coy. Suatu ketika ada kejadian yang membuat Denji terbunuh. Gimana keseruan dan kelanjutannya? Langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu jangan lupa support aku dengan like dan subscribe yang bacanya masih merah atau putih. Kalau udah, langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan di dalam mimpi seorang bocah laki-laki bernama Denji. Ia sedang berada di sebuah lorong yang menuju sebuah pintu misterius. Tapi saat ingin dia membuka pintu, ia terbangun dari tidurnya. Denji langsung bersiap pergi bersama anjing gergajinya yang bernama Pochita untuk bekerja membunuh iblis. Di perjalanan, ia mengingat sisa utang-utangnya yang membuat ia harus menjual satu ginjal dan satu matanya sendiri untuk lunasi sebuah utangnya. Begitu ia sampai di tujuan, Denji kemudian langsung prepare dan menyerang iblis tomat di sana menggunakan Pochita sebagai senjatanya. Setelah Denji membunuh iblis itu, datang seorang kakek-kakek yang membayar Denji sebagai pembunuh iblis. Kakek itu berkata akan memberi bayaran 400 grand ke Denji. Namun, si kakek itu memotong banyak bayaran yang seharusnya diberikan ke Denji. Dan Denji hanya menerima 170 grand. Setelah dari membunuh iblis tadi, Denji dan Pochita pun jalan pulang ke rumahnya. Ia menghitung sisa uangnya yang telah ia pakai untuk keperluan dan utang lainnya. Lalu ada seorang supir si kakek itu melihat Denji yang sedang melewatinya. Sang supir pun bertanya ke si kakek tentang Denji. Setelah itu, sang supir mengambil Denji dan menawarkan jika Denji memakan rokok miliknya, ia akan diberikan 100 yen. Lalu dengan excitednya, Denji menerima tawaran itu dan langsung memakannya. Sang supir pun tertawa, lalu memberi Denji uang dan pergi meninggalkannya. Sesampai Denji di kamarnya, di sana ia hanya memakan satu roti bersama Pochita. Dan Denji punya keinginan untuk memiliki kehidupan yang normal. Jika ia boleh bermimpi, Denji ingin memeluk cewek sebelum ia mati. Waduh, saat banget ini coy, si Denji ini. Cerita lalu flashback ke masa kecilnya. Di sana ia sedang berada di depan kuburan ayahnya. Dan si kakek menyuruh Denji untuk bisa mendapatkan 700.000 di esok hari. Tak peduli ia mengemis atau melacur. Jika Denji tidak bisa, si kakek akan menjual organ milik Denji. Setelah itu, kakek itu pun pergi. Denji mendengar suara gergaji dekatnya, yang ternyata adalah iblis. Denji pun sudah pasrah untuk mati di saat itu. Namun, iblis itu sedang terluka dan Denji yang melihat itu menyuruh iblis itu untuk menggigit tangannya. Karena dengan darah, iblis itu pulih kembali. Tapi darah yang diberikan Denji tidaklah gratis. Itu sebagai kontrak bahwa iblis itu harus membantunya juga. Lalu Denji pun terbangun dari tidurnya karena lapar. Padahal ia sudah menyiapkan mimpi indahnya. Tapi tiba-tiba Denji mengalami batuk darah. Ia mengingat ibunya yang sudah meninggal karena hal itu juga. Lalu datang si kakek memanggil Denji dari luar untuk bekerja. Dan Denji dibawa ke sebuah tempat terbengkalai oleh si kakek. Setelah mereka di sana, si kakek menghentikan jalannya. Ia berterima kasih ke Denji karena ia patuh seperti anjing. Namun, ia membenci bau anjing. Kemudian Denji dan Pochita ditusuk dari belakang oleh seorang zombie. Si kakek itu ternyata adalah bawahan dari sosok iblis di sana, yang bernama iblis zombie. Denji yang sekarat mengutamakan dirinya untuk pergi dari tempat itu. Namun, saat ia sedang menghindar kejaran zombie, para zombie itu berhasil menebasnya dari belakang. Mereka lalu mencincang tubuh Denji hingga mati. Kemudian, tubuh Denji pun dibuang ke tempat sampah dengan kondisi sudah terpotong-potong. Dan dari mulut Denji mengeluarkan aliran darah yang mengalir ke mulut Pochita. Karena ia masih bernyawa, Pochita pun mengisap darahnya itu. Lalu flashback cerita dari Pochita. Ia dipanggil oleh Denji untuk bekerja memotong pohon bersamanya. Lalu Denji berkata ke Pochita bahwa suatu saat nanti dirinya mungkin akan terbunuh saat melawan iblis. Dan Denji khawatir dengan Pochita setelah itu. Dan jika Pochita bisa mengambil alih tubuhnya, Denji akan memberikan tubuhnya. Lalu tubuh Denji satu persatu menyambung dan Pochita menyatu dengan tubuh Denji. Setelah itu Denji terbangun di alam bawah sadarnya dan ia berbicara dengan Pochita.
Pochita mengambil tubuh Denji karena ia suka mendengarkan soal mimpinya. Dan hal ini menjadi sebuah kontrak bagi Pochita dan Denji. Pochita memberikan jantungnya dan sebagai gantinya Denji harus menunjukkan mimpinya kepada Pochita. Waduh, Pochita ini so sweet banget cuy. Asli. Denji pun terbangun dan Pochita sudah menyatu dengan tubuhnya. Iblis zombie yang melihat Denji masih hidup langsung menyuruh para zombie untuk memakannya. Kemudian Denji pun menarik tali di dadanya dan para zombie itu menerkamnya. Iblis zombie itu pun mengira Denji sudah mati. Namun dia terkejut saat melihat para zombinya tiba-tiba tercincang. Dan Denji sudah berubah. Denji saat itu langsung menerjang mata iblis itu hingga terluka. Dan membelah dua tubuh iblis zombie itu. Denji pun juga membunuh sisa-sisa zombie di sana hingga matahari terbit. Lalu, datanglah 3 orang yang menghampiri tempat itu. Namun mereka sudah keduluan oleh Denji. Salah satu wanita dari 3 orang tadi melihat dan menghampiri Denji. Denji yang lemas meminta untuk memeluknya karena ia akan terjatuh. Setelah dipeluk, lalu Denji kembali ke versi manusianya. Wanita itu saat itu memberitahu jika ia adalah seorang pembunuh iblis. Dan ia memberi 2 pilihan. Ia bunuh Denji sebagai iblis atau menjadi peliharaannya sebagai manusia. Jika Denji memilih untuk dipelihara, ia akan memberikan Denji makanan yang lezat. Lalu Denji pun memilih pilihan yang kedua. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Jika kalian ingin request anime atau film, langsung aja deh komen di bawah. Dan jangan lupa juga like jika kalian suka dengan videonya. Lalu support channel ini agar aku terus semangat membuat konten animenya. Sampai jumpa di next video. Jah, mata nih.